Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membangun jaringan wireless dengan menggunakan mode bridge pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Selain dapat digunakan sebagai perangkat Internet Gateway, DNS, kemudian DHCP, ataupun limitasi bandwidth gitu ya. Nah, perangkat mikrotik juga dapat digunakan sebagai perangkat access point gitu ya. Ya, walaupun nggak semua perangkat mikrotik itu dapat digunakan sebagai perangkat access point gitu ya. Ya, semua itu juga tergantung sama tipe dari perangkat yang ada di mikrotik itu sendiri gitu ya. Sebagai contoh di sini yang saya gunakan yaitu adalah RB951 gitu ya. Dimana di sini kalian bisa melihatnya untuk tipenya itu ada di bagian depannya di sebelah sini, dan juga bisa juga kalian lihat di bagian belakangnya ya, di bagian sebelah sini. Nah, kebetulan yang saya punya ini tulisannya agak pudar ya, karena memang perangkat ini sering banget digunain sama siswa untuk praktek. Nah, untuk melihatnya di sini tertulis yaitu adalah RB951UI to HND. Artinya apa? Artinya RB ini memiliki 9 itu artinya adalah tipenya gitu ya. Jadi RB ini tipenya adalah tipe 9. Kemudian 5 itu adalah jumlah port yang ada. Di sini kalau misalnya kita lihat, portnya itu ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Dan angka satunya itu menandakan bahwa perangkat ini memiliki interface wireless gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat di bagian lampu indikator, ini ada lambang seperti lambang wireless gitu ya. Nah, ini berarti perangkat saya yang saya miliki itu adalah dengan menggunakan tipenya adalah 9, kemudian terdapat 5 buah port dan 1 buah wireless di dalamnya. Dan di bagian belakangnya ini ada tulisan 2HMD, berarti interface wireless yang digunakan sama perangkat saya ini memiliki frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau beli perangkat itu harus lihat dulu seri atau tipe dari perangkat yang akan kalian gunakan di dalam jaringan kalian gitu ya. Oke, nah akan tetapi tidak semua perangkat wireless yang ada di dalam perangkat mikrotik ini dapat digunakan sebagai access point ya, karena semua itu tergantung dari lisensi yang ada di dalam perangkat tersebut gitu. Nah, jika lisensi mikrotik yang kalian miliki yaitu adalah level 3, maka bisa dipastikan bahwa mikrotik tersebut hanya bisa dijadikan yaitu adalah client access point, di mana fungsinya yaitu adalah dia hanya bisa menerima menerima frekuensi atau menerima sinyal yang dipancarkan sama access point gitu. Akan tetapi jika kalian memiliki lisensi level 4, 5, dan 6, itu bisa berarti bahwa perangkat tersebut bisa dijadikan sebagai access point client dan juga bisa digunakan sebagai access point biasa gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, untuk konfigurasi access point tersebut terdapat beberapa mode gitu ya yang dapat kita gunakan. Sebagai contoh kasus kali ini yang akan kita konfigurasi yaitu adalah kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi access point dengan menggunakan mode bridge gitu ya. Nah, apa itu mode bridge? Nah, untuk memperjelasnya di sini saya akan menjelaskan dalam sebuah desain topologi gitu ya. Dimana desain topologinya yaitu adalah sebagai berikut. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, di sini terlihat bahwa ada satu buah access point, di mana access point ini ya tentunya dengan menggunakan yang namanya mikrotik gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat interface Ether 1 dia terhubung ke jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian di bagian Ether 2, nah Ether 2 ini terhubung ke komputer klien yang memiliki kabel jaringan gitu ya. Di mana di sini terkoneksinya dengan menggunakan kabel gitu ya. Fungsinya adalah dia sebagai remote atau sebagai tempat untuk melakukan konfigurasi. Nah, kemudian ada lagi di sini yaitu adalah interface WLAN 1 gitu ya. Di mana interface WLAN 1 ini yang digunakan sebagai pemancar agar setiap komputer klien yang menggunakan wireless itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan wireless yang disebar sama perangkat access point yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, dari ketiga buah interface ini akan di-bridge-kan atau akan dijadikan satu network.
di mana setiap masing-masing interface ini, baik itu Ether 1, 2, kemudian WLAN 1, itu akan dimasukkan ke dalam interface bridge. Sehingga IP network yang ada di dalam jaringan internet itu akan satu network dengan komputer yang menggunakan kabel yang terkoneksi di Ether 2 dan juga yang menggunakan wireless gitu ya, yang terkoneksi ke dalam wireless, dan itu juga akan satu network. Dimana nanti kita akan mencoba untuk melihat dari setiap masing-masing komputer yang terkoneksi, baik itu menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless gitu ya, apakah benar satu network atau enggak. Oke. Nah, sebagai percobaan di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi access point dengan menggunakan mode bridge berdasarkan desain topologi tersebut gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu implementasinya dengan membangun jaringan sesuai dengan desain topologinya. Dan perlu diingat bahwa untuk membangun jaringan wireless ini tidak bisa menggunakan virtual gitu ya. Jadi harus menggunakan perangkat asli. Jadi pastikan kalian sudah mempunyai perangkat mikrotiknya. Dan juga pastikan bahwa interface yang ada di dalam perangkat mikrotik itu terdapat di dalam perangkatnya gitu ya, sudah built-in gitu ya. Oke, nah untuk desain yang pertama yang kita konfigurasi yaitu adalah desain topologinya terlebih dahulu, di mana di sini pastinya kita harus memasukkan catu daya gitu ya, agar perangkat mikrotik ini dapat menyala gitu ya. Di sini kita gunakan adapter yang terkoneksi ke dalam listrik gitu ya, sudah dicolokkan listrik, dan kalian colokkan di bagian bawah sebelah sini gitu ya. Nah ini jadi kalian colokkan aja seperti ini, sampai lampu indikatornya ini akan nyala dan akan bunyi beep juga gitu ya. Nah, untuk permulaan dalam melakukan konfigurasi, di sini kalian harus colokkan dulu kabel Ethernet yang mengarah dari komputer admin atau komputer remote ke dalam interface Ether 2 yang ada di sebelah sini. Jangan sampai salah, oke? Nah, di sini saya sudah siapkan dua buah kabel. Yang pertama yaitu adalah kabel yang mengarah ke jaringan komputer klien, yaitu adalah PC adminnya. Kemudian yang satunya lagi ini adalah kabel yang mengarah ke dalam jaringan internet gitu ya. Di sini saya bedakan dua kabel ini supaya lebih diperjelas gitu ya, mana yang ke jaringan internet, mana yang ke komputer klien gitu ya. Nah, di sini untuk komputer klien kita menggunakan kabel yang warna hitam gitu ya. Nah, karena ke komputer klien berdasarkan desain topologinya, maka dia tercolok di interface Ether 2. Jadi di sini ada tulisan 2 atau ada tulisan interface Ether 2 gitu ya. Nah, ini kalian colokkan di sebelah sini gitu. Nah, kalian colokkan kabelnya dan pastikan bahwa lampu indikator yang ada di dalam mikrotik kalian itu menyala. Jangan sampai enggak. Gitu ya. Nah, karena ini udah nyala berarti perangkat ini sudah siap untuk melakukan konfigurasi. Nah, kemudian untuk kabel yang mengarah ke internet ini jangan dipasang dulu. Karena apa? Karena kita harus melakukan konfigurasi basic terhadap perangkat yang akan kita bangun jaringannya. Gitu ya. Jadi jangan dicolok dulu nih kabel internetnya. Oke, nah di sini kita remote dulu dengan menggunakan PC admin yang menggunakan kabel. Dimana di sini kita remote dulu untuk perangkat mikrotiknya gitu ya. Dan sebelum kita melakukan remote, pastikan bahwa komputer kalian itu sudah ada aplikasi Winbox-nya gitu ya. Jangan sampai lupa. Jadi kalian harus download dulu. Oke, nah kalau misalnya udah, baru kita lakukan konfigurasi IP address gitu ya. Supaya apa? Supaya perangkat kita ini dapat dilakukan discover gitu ya, agar kita bisa masuk ke dalam perangkatnya. Oke, nah caranya di sini kita setting dulu IP address-nya. Pertama kita klik tombol start, kemudian kita ketikkan control panel. Oke, nah kemudian di sini kalian klik di bagian network and internet, kemudian pilih network and sharing center. Setelah itu di bagian change adapter setting, nah ini kalian klik aja gitu ya. Nah, di sini kalian gunakan yaitu adalah yang ada tulisan Ethernet-nya gitu ya. Dan pastikan bahwa dia memiliki chipset yaitu adalah baik itu Intel ataupun Atheros gitu ya. Dan kebetulan yang saya miliki namanya itu adalah D-Link. Oke. Nah, kalau misalnya kalian di sini tulisannya adalah virtual, itu kalian disable aja karena itu tidak diperlukan gitu ya. Nah, ini kita double klik aja di interface Ethernet-nya. Kemudian di sini kita pilih properties. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4 gitu ya. Nah, kemudian pilih properties. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, misal yaitu adalah 192.168.88.2 gitu ya. Nah, untuk IP address ini bebas ya, karena memang kita hanya memfungsikan IP ini hanya untuk melakukan discover gitu ya. Jadi bebas saja. Oke, nah kemudian di subnet mask-nya ini kalian klik aja sampai muncul subnet mask-nya secara otomatis gitu ya. Karena di Windows itu modelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, kemudian close, kemudian kita close lagi gitu ya.
Nah, kalau udah seperti ini, baru kita lakukan remote dengan menggunakan aplikasi Winbox. Oke. Nah, ini kita minimaliskan aja karena kita butuh. Nah, kita klik di bagian Winbox-nya, kemudian kita klik di bagian refresh, gitu ya, sampai muncul di sini ada perangkat mikrotiknya. Dan kalau misalnya ternyata ada troubleshooting di sini kalian tidak muncul perangkat mikrotiknya, kalian harus mendisablekan semua interface yang ada kecuali interface LAN-nya, gitu ya. Jadi caranya yaitu adalah di sini kita balik lagi ke bagian konfigurasi wireless-nya, konfigurasi interface-nya. Nah, di sini ada tulisan WiFi. Nah, WiFi ini kalian disablekan aja. Caranya ya kalian klik kanan, kemudian pilih disable. Gitu, semudah itu aja gitu ya. Dan semua interface yang lain juga sama, termasuk virtual juga kalian harus disable. Kenapa harus disable? Karena kalau misalnya kita tidak disable, maka aplikasi Winbox-nya itu akan melakukan discovery terhadap perangkat yang ada di dalam jaringan, baik itu wireless ataupun di dalam virtual itu sendiri. Sehingga ya tidak akan muncul gitu ya di dalam discover dari si aplikasi Winbox-nya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, ya kalian tinggal klik aja di bagian refresh. Atau kalau misalnya nggak muncul, ya kalian close saja, kemudian kalian jalankan lagi gitu ya. Semudah itu. Oke. Nah, kalau misalnya udah, ya kita klik aja di bagian MAC address-nya. Seperti biasa, untuk loginnya, ini kita gunakan default. Dimana login defaultnya yaitu adalah admin, kemudian passwordnya itu adalah kosong. Gitu ya, karena ini perangkat ini dalam kondisi sudah terreset. Gitu ya. Nah, kalau udah, ya kalian klik di bagian connect aja. Dan di sini kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian cancel aja ya, karena itu untuk melakukan konfigurasi password gitu ya, bukan user ya, tapi passwordnya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita lakukan yang namanya basic configuration terlebih dahulu, gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan basic configuration, di sini kalian harus melakukan reset terhadap perangkat mikrotik kalian. Karena bisa aja di dalam perangkat mikrotik kalian ini masih terdapat beberapa konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya, atau mungkin aja perangkat ini kalian baru beli, maka biasanya kalau baru beli ya dia ada pengaturan bawaan dari pabriknya, dan ini harus kalian reset, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian pilih di bagian sistem, kemudian pilih reset configuration, kemudian pilih no default. Fungsi dari no default ini berarti semua konfigurasi default yang bawaan dari pabrik itu akan dihapus, gitu ya. Jadi kalian harus klik di bagian no defaultnya, jangan sampai enggak. Oke, nah kalau misalnya udah kalian klik di bagian reset, kemudian pilih yes, gitu ya. Nah, nanti perangkat ini akan reboot, di mana lampu indikatornya akan mati, kemudian ada suara beepnya, dan kita tunggu sampai perangkatnya ini akan akan login kembali gitu ya. Atau bisa juga kalian close, kemudian kalian lakukan discover seperti semula, seperti awal, gitu ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai lampu indikator yang ada di perangkat mikrotik ini menyala kembali. Kalau misalnya kita lihat, nah ini dia akan menyala kembali. Kemudian di sini kita tinggal buka aja aplikasi Winbox-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, nah dia akan terkoneksi kembali gitu ya. Di sini saya atur lagi. Terkoneksi kembali. Dimana di sini ya akan muncul lagi ya di bagian change password now gitu ya. Nah, ini kita pilih cancel aja lah gitu ya. Oke, nah taunya udah kereset dari mana? Taunya udah kereset yang pertama yaitu adalah ketika kita melakukan discovery di bagian IP address-nya, itu akan tertulis IP-nya 0.0.0.0 dan juga identitinya berubah menjadi mikrotik ataupun router OS gitu ya. Karena ya untuk mikrotik dan router OS ini tergantung dari versi si mikrotik itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya udah baru kita lakukan basic configuration. Nah, basic configuration itu ada dua. Yang pertama adalah adalah identity, kemudian yang keduanya itu adalah user dan passwordnya gitu ya. Pertama kita bikin identitinya terlebih dahulu. Nah, misal di sini kita klik di bagian sistem, kemudian pilih identity. Nah, kemudian di bagian identitinya ini kita beri nama terhadap perangkat mikrotik kita. Fungsinya ya ketika kita melakukan discover terhadap perangkat kita tahu mana yang punya kita dan mana yang punya teman kita gitu ya. Jadi di sini kita buat identitinya, misal di sini saya beri nama yaitu adalah AP kemudian SMK TKJ, misalnya seperti itu. Atau bisa juga ya kalian tidak menggunakan AP atau menggunakan nama sendiri, itu bisa aja gitu ya, bebas gitu ya. Oke, kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di bagian pojok kanan atas itu akan ada tertulis SMK TKJ gitu ya. Dimana ini sesuai dengan identity yang kita masukkan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan langkah yang kedua yaitu adalah melakukan konfigurasi basic untuk user dan passwordnya.
Nah, caranya di sini itu adalah kalian pilih sistem, kemudian pilih user, kemudian pilih tanda plus atau tanda add di bagian user, kemudian masukkan usernya. Nah, misal di sini nama usernya yang akan saya gunakan yaitu sama, yaitu SMKTKJ juga. Kemudian jangan lupa di bagian grupnya ini kalian pilih di bagian full agar user ini dapat melakukan konfigurasi tentunya, makanya grupnya adalah full. Kemudian kalian buat passwordnya. Nah, misal di sini passwordnya yang saya gunakan yang gampang aja gitu ya, yang gampang mudah diingat gitu. Nah, misalnya passwordnya adalah admin TKJ. Kemudian yang bawahnya juga sama, itu adalah admin TKJ. Dan ini passwordnya harus sama persis, jangan sampai berbeda. Karena kalau berbeda, maka di sini tidak akan bisa diklik OK gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ya kalian klik apply kemudian OK. Nah, di sini ada tulisan salah ya. Ternyata tidak sama gitu ya. Kalau ini nggak sama gitu ya. Oke, kita ganti lagi. Yaitu adalah admin TKJ, kemudian bawahnya admin TKJ. Kita klik apply. Kemudian pilih OK. Nanti di sini akan ada satu buah user di bawah admin, yaitu adalah user yang kalian buat. Oke. Nah, kalau misalnya udah di bagian adminnya, jangan lupa ini kalian disable gitu ya, supaya apa? Supaya ketika kalian koneksikan ke dalam jaringan itu tidak ada orang yang iseng dengan menggunakan password admin gitu ya. Jadi di sini kita hapus saja untuk keamanan. Oke. Nah, di sini kita disable aja atau boleh juga dihapus dengan menggunakan tanda min seperti ini gitu ya. Ini tapi kita disable aja. Nah, kalau misalnya udah kita lakukan percobaan, apakah hasil konfigurasi kita itu berjalan dengan baik atau enggak? Nah, caranya yaitu adalah ya kita close-kan aja. Kemudian kita remote lagi dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, kemudian di sini kita loginnya dengan menggunakan user yang tadinya sudah kita buat, yaitu adalah SMKTKJ. Kemudian passwordnya adalah admin TKJ. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di bagian identity, nah ini perangkat kita, gitu ya, sesuai dengan konfigurasi identity yang kita buat, di mana perangkat kita namanya adalah SMKTKJ, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kalian setting waktu pas lagi konfigurasi identitinya. Oke, nah kalau udah ya kalian konekkan aja. Nah, setelah melakukan konfigurasi basic, maka langkah selanjutnya baru kita melakukan konfigurasi untuk membangun jaringan wireless dengan menggunakan mode bridge, gitu ya. Nah, karena di sini kita membangun jaringan wireless mode bridge, maka di sini kita butuh yang namanya interface bridge, gitu ya. Nah, interface bridge ini fungsinya adalah sebagai grup atau sebagai wadah dari interface-interface yang dimasukkan ke dalam bridge yang sama atau ke dalam interface yang sama, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian menu bridge. Kemudian di bagian bridge-nya, nah ini kalian klik aja. Kemudian kalian pilih di bagian tanda plus atau tanda add gitu ya. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kalian ganti namanya gitu ya. Nah, ini namanya bebas gitu ya. Nah, misal di sini yang saya akan berikan namanya yaitu adalah INT strip bridge. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah ya kalian klik apply kemudian oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan semua interface yang digunakan ke dalam interface bridge. Gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian portnya, kemudian di sini kita klik di bagian tanda plus. Oke. Nah, di sini untuk menambahkan interface semua interface ke dalam interface bridge itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita memasukkan keseluruhan interface-nya dengan menggunakan yaitu adalah all, gitu ya. Dimana kalau misalnya kita menggunakan interface-nya adalah all, maka kalau kita klik apply kemudian pilih OK, maka secara otomatis semua interface yang ada di dalam perangkat Mikrotik itu akan satu network. Dan di sini perangkat kita akan atau keluar sendiri gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena interface yang digunakan yaitu adalah interface setup 2 yang terkoneksi ke perangkat Mikrotiknya gitu ya. Yang dari PC admin ke perangkat Mikrotiknya itu dimasukkan ke dalam interface bridge. Sehingga si aplikasi Winbox ini akan nge-close sendiri, kemudian dia akan login lagi, gitu ya. Jadi jangan panik gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kita menggunakan interface all, maka semua interface yang ada di perangkat Mikrotik akan masuk ke dalam interface bridge, gitu ya. Baik Ether 1 sampai Ether 5 dan juga WLAN 1, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di statusnya, di sini ada tulisan DIH. DIH ini berarti dinamik, kemudian I-nya itu adalah inactive, kemudian H-nya itu adalah hardware offload, gitu ya. Apa artinya? Artinya bahwa interface ini dimasukkan secara otomatis atau secara dinamik, kemudian I-nya ini inaktif. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini,
Interface Ether satunya itu tidak dikoneksikan. Ether 1, kemudian Ether 3, 4, dan 5 itu nggak aktif, gitu ya, nggak dicolokkan ke jaringan, gitu ya. Makanya di sini tulisannya adalah inaktif. Tapi kalau misalnya kita lihat di interface Ether 2, karena ini terkoneksi menggunakan kabel untuk isi admin melakukan remote, maka di sini I-nya akan hilang, gitu ya. Jadi DH, dynamic offload, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian bawah, di bagian WLAN satunya, ini nggak ada H-nya, HW offload-nya itu nggak ada. Adanya cuma dinamik dan inaktif. Artinya apa? Artinya si perangkat WLAN ini nggak ada chipset switch-nya, gitu ya. Makanya HW offload-nya itu nggak ada, gitu. Makanya di sini dia tampilannya nggak ada H-nya, gitu ya. Oke, di sini oke lah, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya di suatu ketika, gitu ya, ternyata kita ingin atau kita tidak ingin menggunakan interface Ether 5 atau Ether 4, gitu ya. Dimana sebenarnya sih gampang aja, gitu ya. Di sini kita tinggal klik aja di bagian minusnya atau di bagian remove-nya. Akan tetapi ketika kita klik di bagian remove-nya, di sini akan ada peringatan. Peringatannya itu adalah float remove bridge port, gitu ya. Kenapa? Karena yang kita remove ini interface-nya adalah dinamik. Makanya di sini kalau misalnya kita menggunakan AL, berarti kita harus memprediksi bahwa perangkat ini interface-nya itu tidak ada yang di-remove dalam grup yang sama, di dalam grup bridge yang sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau supaya bisa gimana nih supaya bisa di-remove, karena suatu saat mungkin aja ada perluasan jaringan gitu dengan cara perangkat kita ini mau dijadikan router misalnya. Nah, caranya ya berarti di sini kita tidak bisa menggunakan interface AL, gitu ya. Berarti di sini kita harus hapus dulu interface AL-nya. Nah, ini kita klik di bagian interface AL-nya, kemudian kita klik di bagian remove. Sehingga interface yang tadinya dimasukkan ke dalam grup yang sama, itu akan hilang. Nah, berarti di sini kita harus masukkan secara manual, satu persatu. Caranya, yaitu adalah, ya kita klik tanda plus. Kemudian kita masukkan pertama adalah interface Ether 1, ini kita klik OK aja. Kemudian kita masukkan lagi interface Ether 2. Kemudian kita masukkan lagi interface Ether 3. Nah, ini akan keluar sendiri ya. Ini nggak masalah ya. Kita tunggu dulu. Nah, nanti dia akan login lagi. Nah, ini saya rapihin dulu. Saya rapikan dulu. Oke. Interface Ether 2, kemudian kita tambahkan lagi interface Ether 3. Kemudian 4. Kemudian kita masukkan lagi 5. Kemudian kita masukkan lagi yaitu adalah WLAN 1 yang terakhir. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini ada perbedaan di bagian statusnya ya. Dimana di sini di depannya udah nggak ada lagi tulisan D-nya atau dinamiknya ya, karena kita masukkan secara manual gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita mau hapus, kalau tadi kan nggak bisa ya karena dimasukkan ke dalam interface AL-nya gitu. Nah kalau misalnya kita hapus, misalnya yang kita hapus yaitu adalah Ether 5. Gitu ya. Kalau kita hapus, ya dia nggak akan masalah. Seperti itu. Jadi di sini kalian harus putuskan mau mode yang seperti apa gitu ya. Ketika kalian mau membangun access point dengan menggunakan mode bridge gitu ya, interface bridge-nya. Oke, nah di sini untuk konfigurasi bridge-nya sudah selesai. Maka langkah selanjutnya baru kita lakukan yang namanya konfigurasi supaya si perangkat mikrotik kita ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Ya tentunya supaya memastikan juga ya apakah perangkat mikrotik kita ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet atau enggak gitu. Nah tapi sebelum kita memasukkan interface mikrotik kita ini ke dalam jaringan internet, di sini kita colokkan dulu, jangan sampai lupa. Colokkan dulu kabel yang mengarah ke dalam jaringan internet ke interface Ether 1. Sebenarnya sih kalau misalnya interface bridge ya, ini kita mau colokin di Ether 1, 3 ataupun 4 nggak ada masalah. Tapi akan masalah kalau misalnya kalian nyolokin di interface Ether 5. Kenapa? Karena interface Ether 5 ini sudah kita remove di dalam grup bridge yang kita buat sebelumnya. Jadi di sini ya boleh aja kalian colokin di Ether 3 ataupun Ether 4 ataupun Ether 1 nggak masalah. Oke. Nah, di sini saya colokin di interface Ether 1 biar kita sesuaikan dengan desain topologinya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kalian colokin, nah di sini kita lihat nih status interface-nya. Nah, di sini interface Ether 1-nya sudah tidak ada lagi tulisan inactive-nya. Maka bisa dikatakan bahwa interface ini sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa perangkat ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, ya kita lakukan konfigurasi
IP address, kemudian IP DNS, dan juga IP gateway gitu ya, supaya si perangkat kita ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, karena di dalam jaringan saya ini sudah ada DHCP servernya, maka di sini saya cukup mengaktifkan yang namanya DHCP client. Oke, nah caranya yaitu adalah di sini kita closekan dulu, kemudian kita pilih di IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian kalian klik di bagian tanda plusnya atau tanda add. Nah, kemudian di bagian interface-nya, nah ini jangan menggunakan interface Ether 1. Kenapa? Walaupun memang si kabel ini terkoneksi ke dalam Ether 1 yang mengarah ke jaringan internet, tapi karena dia sudah dimasukkan ke dalam interface bridge, gitu ya, semua interface, baik Ether 1, 2, 3, 4, dan WLAN 1, Ether 5 kan enggak ya, maka bisa dipastikan bahwa kita harus menyeting DHCP client-nya ini adanya di interface bridge-nya, gitu ya. Karena kalau misalnya kita klik di bagian interface-nya, yaitu adalah Ether 1, maka di sini akan ada peringatannya gitu, atau akan ada warna merahnya gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti si perangkat ini tidak akan terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Maka di sini ya kita remove dulu. Kemudian kita klik tanda plusnya, maka di sini kita gunakan yaitu adalah interface bridge. Oke. Nah, kalau udah kalian klik apply kemudian oke, nanti di sini akan muncul interface bridge, begitu juga dengan IP address yang didapat gitu ya. Dan di sini juga statusnya yaitu adalah bound. Artinya, si interface bridge ini atau perangkat mikrotik ini dia akan mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Gitu ya. Nah, untuk memastikannya lagi, kan tadi saya udah bilang harus melakukan konfigurasi ketiga konfigurasi, yaitu adalah IP address, DNS, dan IP gateway. Nah, berarti di sini kita cek terlebih dahulu. Pertama kita cek IP address-nya. Kita pilih IP, kemudian pilih address. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, perangkat mikrotik kita sudah mendapatkan IP address. Dan statusnya di depan yaitu adalah D, artinya dinamik. Artinya IP address ini didapat dari DHCP server. Gitu ya. Oke, nah kemudian di sini kita cek lagi yaitu adalah IP, kemudian pilih DNS. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di bagian dinamik servernya ini terdapat beberapa IP DNS yang tentunya ini adanya di jaringan saya aja gitu ya. Kalau di jaringan kalian mungkin akan berbeda IP DNS-nya. Oke. Nah, di sini udah dapat IP DNS-nya, kemudian kita coba cek lagi yaitu adalah IP gateway-nya. Kalian pilih IP, kemudian pilih root gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada IP gateway-nya di bagian sebelah sini. Dengan statusnya yaitu adalah DAS, artinya adalah dynamic active static. Artinya IP gateway ini didapat dari DHCP server karena ada tulisan dinamiknya, gitu ya. Oke, nah berarti di sini perangkat kita sudah mendapatkan IP address, IP DNS, dan IP gateway, dan pastinya sudah bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet dong. Nah, kita lakukan pengecekan dengan cara melakukan ping ke google.com atau ke domain yang ada di jaringan internet, gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian new terminal, kemudian di sini kita ketikkan perintah yaitu adalah ping kemudian google.com. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya yaitu adalah dia sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Karena di statusnya ini nggak ada tulisan apa ya, unreachable ataupun segala macamnya gitu ya. Berarti di sini perangkat kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke. Nah, karena si perangkat mikrotik ini sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet, otomatis seharusnya komputer PC admin kita itu juga sama terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya adalah masih bola dunia ya. Artinya perangkat admin kita atau PC admin kita yang melakukan remote ini belum terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, supaya bisa terkoneksi gimana? Nah, supaya bisa terkoneksi karena di dalam jaringan internet yang tadi saya bilang bahwa yang saya miliki ada DHCP servernya, maka di sini kita cukup mengaktifkan DHCP client di Windows-nya atau di PC admin. Nah, caranya di sini ya, kita masuk lagi ke bagian interface-nya. Kemudian di sini di bagian Ethernet-nya kita double klik aja. Kemudian pilih Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol version 4, pilih Properties lagi. Nah, di sini kita pilih yang di bagian Obtain aja. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengaktifkan yang namanya DHCP server. DHCP client. Oke. Nah, kalau udah ya, kita klik OK, kemudian pilih Close, kemudian pilih Close. Nah, kalau misalnya kita double klik di sini, kemudian pilih Detail, maka di sini PC klien kita yang menggunakan kabel, dia akan mendapatkan IP address. Dan kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya itu adalah 172.16.11. Sekian-sekian gitu ya.
Dan kalau misalnya kita lihat di bagian mikrotiknya, kemudian pilih IP, kemudian pilih address, maka kalau misalnya kita lihat IP-nya satu network, di mana IP networknya itu adalah 172.16.11.0/24, gitu ya. Artinya satu network. Berarti kalau kita menggunakan kabel yang terkoneksi ke dalam perangkat mikrotik kita, itu dia akan satu network atau satu jaringan dengan jaringan internetnya. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi IP address gitu ya di perangkat mikrotik dan juga di PC komputer klien, di sini berarti perangkat mikrotik baik itu perangkat mikrotik ataupun komputer klien kita yang menggunakan kabel itu akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini statusnya sudah berubah ya, tidak lagi menjadi bola dunia. Berarti perangkat kita ini atau perangkat si admin ini, PC admin ini itu terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, untuk memastikan ya boleh aja kita menggunakan CMD gitu ya. Ini kita close aja. Kemudian kita buka aplikasi namanya adalah CMD atau Command Prompt. Di sini kalian klik aja. Kemudian di sini, oh ya, ini saya tulisannya kecil banget ya. Jadi saya rubah dulu. Saya perbesar dulu. Oke, ini cukup. Nah, kemudian kita lakukan ping, gitu ya. Ping ke google.com. Kalau kita tekan enter, nah dia akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Atau bisa juga kita browsing, gitu ya. Kita buka di bagian web browsernya, kemudian kita misalnya buka YouTube, apakah bisa? Nah, ternyata bisa membuka yang namanya YouTube, gitu ya. Berarti PC admin yang menggunakan kabel itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, nah ini kalau misalnya menggunakan kabel, bagaimana dengan wireless? Nah, kita belum melakukan konfigurasi wirelessnya. Berarti di sini kita konfigurasi di bagian interface wireless di perangkat mikrotiknya. Caranya yaitu adalah kalian klik di bagian Winbox-nya, kita remote lagi. Kemudian kalian klik di bagian wireless. Nah, nanti di sini akan ada sebuah interface wireless yang saya gunakan. Karena di sini saya menggunakan RB951, maka interface wireless-nya adalah 1. Kalau kalian menggunakan RB952, berarti interface-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya adalah XS. X itu artinya adalah disable, S itu artinya slave. Kenapa ada tulisan disable dan slave? Karena secara default ketika kita melakukan reset terhadap perangkat mikrotik, maka status wirelessnya itu akan di disable. Makanya di sini statusnya di depannya ada tulisan X-nya. Nah, kemudian ada tulisan S-nya. Nah, S ini artinya slave. Karena apa? Karena interface WLAN 1 ini kita masukkan ke dalam interface bridge. Makanya di sini tulisannya adalah S di depan. Oke, nah kalau misalnya udah, ya di sini kita harus mengaktifkan dulu ya interface WLAN 1-nya. Caranya ya kalian tinggal klik aja di bagian centang biru. Kalian klik. Nah, nanti di sini X-nya itu akan hilang. Dan di sini WLAN-nya akan aktif, gitu ya. Nah, ini kita double klik aja WLAN-nya. Kemudian di bagian wireless-nya ini kita ganti modenya menjadi AP bridge. Oke. Nah, kemudian band-nya di sini kita gunakan yaitu adalah BGN. Supaya apa? Supaya ya kecepatannya lebih cepat gitu ya. Karena di sini kebetulan yang saya gunakan tipe dari band-nya itu hanya 2 GHz saja, 2,4 GHz saja. Makanya di sini cuma sampai sebatas BGN aja. Oke, nah untuk channel width-nya ini kita tidak rubah karena ini adalah besaran dari si channelnya, gitu ya. Jadi kita biarkan aja yaitu adalah 20 MHz. Kemudian frekuensinya, nah ini frekuensinya harus kita tentukan gitu ya. Di sini kita harus cari dulu atau kita scan dulu. Ini kita klik di bagian tombol start. Nah, kita cek dulu frekuensi atau channel yang digunakan sama di jaringan yang ada, yang ada di sekitar, itu channelnya berapa aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang harus kalian perhatikan itu adalah di bagian sinyalnya. Semakin kecil sinyalnya, maka semakin dekat perangkatnya. Artinya, channel ini tidak bisa digunakan. Kalau misalnya channelnya itu, sinyalnya itu semakin besar, maka itu adalah channel yang bisa digunakan. Nah, untuk bisa melihat mana channel yang lebih besar, mana channel yang lebih kecil, kalian klik aja nih di bagian sinyalnya. Kalian klik, nanti dia akan mengurutkan dari channel terbesar menjadi channel terkecil. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang channel terbesarnya yaitu adalah 2417, gitu ya. Kalau misalnya di sini ada 2417, berarti kita cek dulu di bagian bawah, adakah 2417? Nah, kalau misalnya di bawah ini nggak ada 2417, berarti channel itu bisa kita gunakan, gitu ya. Oke, berarti kita gunakan channel 2417. Ini kita close kan.
Kemudian kita ganti frekuensinya jadi channel 2417 gitu ya. Kemudian untuk SSID-nya, nah SSID-nya ini akan muncul di perangkat komputer klien ketika dia melakukan select survey gitu ya. Nah, di sini SSID-nya misalnya saya beri nama yaitu adalah AP-SMK-TKJ, misalnya seperti ini. Dan untuk nama SSID ini bebas kalian gunakan. Oke. Nah, kemudian di bagian security-nya, nah ini kita untuk konfigurasi security di video selanjutnya ya. Kemudian di bagian WPS button, WPS mode ini kita disablekan aja karena kita tidak menggunakan itu. Kemudian di bagian frekuensi modenya kita ganti jadi regulation domain, harus sesuai dengan standar dari pemerintah kita, yaitu adalah pemerintah Indonesia. Otomatis di bagian country-nya kita ganti jadi Indonesia. Nah, kalau misalnya di sini pilihannya ada banyak, kita pilih yang bagian paling atas saja, gitu ya. Kemudian installation-nya, nah karena perangkat ini adalah perangkat indoor atau perangkat yang terkoneksi untuk komputer klien, maka di sini installation-nya kita ganti jadi indoor, gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya udah ya kalian klik apply, kemudian oke. Jadi hanya konfigurasinya cuma sampai segini aja. Oke. Nah kalau misalnya udah baru kita lakukan pengujian atau percobaan, di mana di sini kita akan koneksikan dengan menggunakan wireless, gitu ya. Karena kebetulan komputer ini ada wirelessnya, maka di sini saya cukup cabut kabel yang mengarah ke komputer admin, gitu ya. Ini kalian cabut aja, boleh. Kemudian kita lakukan percobaan untuk mengkoneksikan komputer kita atau komputer saya ini dengan menggunakan jaringan wireless yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, nah caranya ya di sini karena sebelumnya ya jangan sampai lupa ya, interface wirelessnya itu kan disable ya. Jadi di sini kita harus aktifkan dulu interface wirelessnya. Ini kita aktifkan dulu WiFi-nya. Kita double klik aja. Kita double klik di bagian WiFi-nya, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan select survey. Kita klik di bagian interface-nya, kemudian pilih di bagian WLAN. Nah, kemudian kita cari nama access point yang sebelumnya kita buat. Gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, nah ini ada ya, namanya adalah AP-SMK-TKJ. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, statusnya adalah open. Artinya apa? Artinya siapapun yang dapat melakukan select survey, gitu ya, atau mau terkoneksi ke dalam access point, yaitu adalah AP-SMK-TKJ, itu akan bisa langsung masuk. Karena apa? Karena kita belum melakukan konfigurasi security-nya, gitu ya. Sehingga siapapun orang bisa masuk ke dalam access point tersebut. Kalau misalnya nanti ada gambar gemboknya seperti ini, nah ini baru ada security-nya, gitu ya. Artinya semua orang nggak akan bisa masuk kalau tidak tahu yang namanya password-nya, gitu ya. Nah ini kita klik di bagian SMK-TKJ, kemudian pilih di bagian connect automatically, kemudian pilih connect. Nah kita tunggu sampai dia bisa terkoneksi, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya itu adalah connected gitu ya. Dan di bagian Wi-Fi-nya ini juga masuk ke dalam access point-nya, yaitu adalah AP-SMK-TKJ. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian AP-SMK-TKJ, kita double klik, kemudian pilih detail gitu ya. Kalian klik di bagian detail. Nah, kemudian kita lihat di sini IP address-nya itu adalah 172.16.11. Artinya apa? Artinya ketika komputer klien terkoneksi ke dalam jaringan wireless, maka IP yang digunakan, karena kita menggunakan mode bridge, maka IP yang digunakan itu akan sama dengan jaringan LAN-nya dan juga jaringan internetnya. Jadi satu network, gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, pastinya perangkat yang menggunakan jaringan wireless itu akan terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, di sini kita coba lagi menggunakan aplikasi namanya yaitu adalah CMD atau Command Prompt. Kita klik CMD-nya, kemudian kita lakukan ping gede semua, ping google.com. Kita tekan enter. Nah, ini PC yang menggunakan jaringan wireless yang terkoneksi ke dalam jaringan wireless itu akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Dan kalau misalnya kita buka yang namanya Chrome, gitu ya, kita buka YouTube atau apapun terserah. Ketika kita buka YouTube, nah maka dia akan terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat siapa saja yang terkoneksi gitu ya ke dalam jaringan wireless kita bisa melakukan remote terhadap perangkat mikrotik kita dengan menggunakan jaringan wireless ya tentunya. Nah ini kita klik aja di bagian MAC address-nya, kemudian loginnya sesuai dengan user dan password yang sudah kalian config sebelumnya. Kemudian pilih connect. Nah kita akan masuk ke dalam perangkat mikrotik kita gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat siapa saja yang terkoneksi dalam perangkat kita melalui jaringan wireless, nah ini kalian klik aja di bagian wirelessnya, kemudian pilih di bagian registration. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada perangkat yang terkoneksi ke dalam jaringan wireless ke perangkat yang sudah kita buat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kita telah berhasil membangun jaringan wireless dengan menggunakan mode bridge pada perangkat mikrotik, di mana setiap komputer klien yang terkoneksi ke dalam jaringan wireless akan satu network dengan jaringan internetnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.